Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Widya Adiatna, NIM 052, Siska Febriani, NIM 053, Mei Ayu Nintias, NIM 055, dan saya sendiri Maria Ferawati dengan NIM 056. Produk yang akan kami pasarkan yaitu tahu bunting balado dengan merek Talapak Kuring. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama marketing plan, yaitu rencana pemasaran yang dianalisis menggunakan analisis SWOT, kemudian bauran pemasaran dengan 4P, dan konsep pemasaran yang difokuskan pada konsep produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Ayu Nintias dengan NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemasaran dan strategi inti dari produk tahu bunting ini. Yang pertama ada tujuan pemasaran, yang dimana tujuan pemasaran dari tahu bunting ini adalah untuk menciptakan kesadaran akan produk sehingga menjadikan konsumen yang loyal terhadap produk dengan memberikan rasa yang konsisten dan berkualitas. Dan untuk strategi intinya, produk kami memilih untuk menguasai pasar kota Cimahi dan sekitarnya dengan cara menciptakan produk yang memiliki rasa yang khas serta memiliki kualitas yang baik. Yang selanjutnya ada marketing plan, yang di dalamnya itu ada target pasar dan strategi pemasaran, yang dimana target pasar dari tahu bunting ini adalah kaum milenial yang menyukai pedas. Mengapa demikian? Karena kaum milenial dirasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mereka juga dapat berbelanja atas kemauannya sendiri, dan mereka juga masuk ke dalam usia yang produktif dengan berbagai macam profesi. Mereka juga memiliki karakter yang ambisius yang dinilai mampu bekerja keras. Dan yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami pilih adalah pemasaran secara online, yang dimana pemasaran secara online ini dapat membawa usaha kami ke masyarakat yang lebih luas, yang lebih global, dan siapa saja yang memiliki koneksi internet dapat melihat produk atau layanan kita secara online. Dan internet juga bisa menjadi jendela belanja dunia untuk produk kami. Dan untuk alasan tertinggi penjualan kami, mengapa memilih penjualan secara online, yaitu waktu yang lebih fleksibel dan kami juga mampu berjualan dengan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada konsep pemasaran dari produk kami yang difokuskan pada konsep produk. Produk yang akan kami pasarkan itu berbahan baku dari tahu, karena hampir setiap orang menyukai tahu dan tahu merupakan makanan yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Penyajian tahu yang akan kami lakukan yaitu dengan cara menggorengnya sampai mengembang, oleh karena itu diberi nama tahu bunting. Kemudian diberi bumbu balado yang pedas. Yang selanjutnya yaitu ada konsep produksi. Kami memproduksi tahu dengan sistem pre-order untuk menjaga kualitas tahu sehingga tahu bisa sampai ke tangan konsumen tetap dalam keadaan yang fresh dan masih crispy. Yang selanjutnya ada konsep penjualan. Penjualan yang kami lakukan yaitu melalui media sosial berupa Instagram dan WhatsApp, dan berencana juga akan memasarkannya di e-commerce. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Sasaran dari produk kami yaitu dari semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua, karena hampir setiap orang menyukai tahu. Selanjutnya konsep pemasaran sosial itu kami tidak hanya mementingkan keuntungan bagi kami sendiri, tetapi juga manfaat untuk lingkungan sekitar kami, seperti memasarkan produk kami melalui GoFood sehingga bisa menambahkan penghasilan bagi para driver, dan juga melakukan penjualan dengan sistem pre-order untuk menghindari terbuangnya makanan yang basi. Saya Siska NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-6 tentang pembahasan marketing plan. Yang pertama ada weakness, yaitu kelemahan produk kami, yaitu produk mudah basi, produk mudah ditiru, dan karena bahannya mudah basi, jadi harus melalui sistem PO minimal 2 jam sebelumnya. Lalu ada output
Opportunity atau peluang. Yang pertama, produk akan menghasilkan penjualan yang tinggi di kala musim hujan. Kedua, banyak remaja yang menyukai cita rasa pedas. Lalu, strength atau kekuatan yang dimiliki oleh produk kami yaitu yang pertama menyediakan pilihan pembayaran seperti COD atau transfer, lalu harga terjangkau. Ketiga, produk tanpa bahan pengawet, jadi jelas produk kami ini sangat aman. Lalu yang ketiga, memiliki size atau ukuran yang beragam. Lalu yang terakhir, threat atau ancaman dari produk kami yaitu banyak penjual yang menjual produk yang sama, lalu banyak pesaing, ketiga harga bahan baku yang tidak konsisten. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya Widya Adiatna Rahayu dengan NIM 51121811052. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai yang saya jelaskan mengenai bauran pemasaran. Di sini nama usaha kami dengan nama Telapak Kuring, yang berarti bahwa produk diproduksi dengan tangan kita sendiri. Lalu untuk produk yang kami jual yaitu kuliner khas Bandung yang biasa kita tahu bahwa itu adalah seblak. Salah satunya seblak ini kami modifikasi menjadi bahan bakunya kita ubah, lalu teksturnya kita ubah, lalu untuk kuahnya kita hilangkan. Di sini kami menggunakan bahan dasar tahu. Lalu tahu tersebut kita masukkan ke dalam bumbu yang biasa kita sebut dengan bumbu seblak, dimodifikasi dengan lebih kering, lalu untuk teksturnya itu lebih crispy. Di sini produknya bercita rasa dengan pedas, manis, lalu di sini moto yang kami usung yaitu cemil dan cerita spicy food. Lalu untuk price yang kami gunakan yaitu metode penentuan harga jual dengan menghitung harga pokok produksi atau disebut dengan HPP, kemudian menetapkan harga dengan cost plus pricing and markup. Lalu untuk place yaitu ditempatkan di tempat Kota Cimahi, yaitu sebagai tempat produksi, tempat usaha, bisa dibeli secara offline maupun online, karena di lokasi tersebut dekat dengan sumber bahan baku, yaitu dekat dengan pasar. Lalu untuk promotion, kami menggunakan media sosial Instagram untuk mempromosikan produk kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan rencana pemasaran yang usaha kami lakukan seperti tabel di atas. Untuk promosi yang untuk bagian produk yang terdiri dari label, motor, dan kemasan, kami sudah rencanakan pada tanggal 11 Desember 2021 pada hari Sabtu dan sudah terrealisasikan. Kami menggunakan standing pouch untuk kemasan dengan tujuan agar produk mudah dilihat oleh konsumen, lalu diberikan ditempeli dengan stiker untuk sebagai tanda pengenal produk. Lalu untuk price, kita sudah menentukan harga kurang lebih 7.000, tetapi untuk fix-nya akan kami hitung kembali pada tanggal 17 Desember 2021 dengan tujuan agar harga lebih transparan yang kita hitung dengan menghitung beberapa peralatan yang akan kami gunakan. Karena kami menggunakan harga segitu dengan harga 7.000 yaitu menggunakan peralatan yang sudah ada. Lalu untuk place kami sudah tetapkan di Kota Cimahi sebagai tempat produksi, lalu tempat usaha juga yang bisa dibeli secara online dan offline. Kita tentukan sama di hari Sabtu juga, tanggal 11 Desember 2021. Lalu untuk media promosi kita lakukan sudah dilakukan sejak tanggal 11 Desember 2021. Lalu tetapi untuk posting dari produk tersebut kami lakukan di hari Senin pada tanggal 13
Desember 2021 dan itu untuk promosi sudah terrealisasikan sampai dengan sekarang. Beginilah penampilan dari produk yang kami jual, yaitu sebagai berikut. Di sini kami menambahkan sebuah kondimen dengan bakso goreng yang lebih sedikit. Di sini kami gunakan sebagai penambah saja. Nanti akan kami coba modifikasi lagi. Untuk logonya sudah kami pajang juga di sosial media kami. Di sini ada bentuk api yang berarti makanan bernuansa pedas. Lalu untuk tahu bunting yang berarti bahwa produk berbentuk mengembang. Lalu untuk telapak kuring sudah saya jelaskan merupakan nama usaha dari produk kami, telapak kuring. Di sini saya menambahkan juga untuk tanggal tahun pembuatan yaitu tahun 2021 dan mencantumkan nama sosial media agar bisa diakses oleh pembeli. Di sini logo dibuat tanggal 11, lalu untuk promosi kita posting di hari Senin tanggal 13. Di situ kami tambahkan beberapa alamat yang bisa menjadi acuan pembeli untuk membeli produk kami. Lalu di slide 10, kami membahas tentang promotion. Promotion yang kami lakukan yaitu melalui sosial media Instagram. Yang pertama di fitur Instagram ini kami cantumkan username, telapak kuring, memuat lokasi usaha, terdapat foto produk, terdapat nomor telepon untuk melakukan PO. Biaya promosinya yaitu biaya internet sekitar 50.000 dalam 1 bulan. Biaya produk atau properti 50.000, jadi totalnya yaitu 100.000. Lalu selanjutnya di slide terakhir saya akan membahas tentang metode controlling yang kami gunakan. Metode controlling yang kelompok kami gunakan dengan memanfaatkan fitur Insight. Fitur ini berfungsi sebagai alat analisis asli yang menyediakan data tentang demografi dan tindakan pengikut, serta konten Anda. Informasi ini memudahkan untuk membandingkan konten, mengukur kampanye, dan melihat bagaimana kinerja masing-masing dalam postingan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas ini menurut Jerry J. Weigand merupakan arus kas yang berisi tentang penerimaan kas, pengeluaran kas, saldo kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penjualan kami pada periode pertama, yaitu tanggal 17 Desember sampai 24 Desember tahun 2021. Di sini kami berhasil menjual sebanyak 46 pack dalam 7 hari. Lalu untuk di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow statement pada periode pertama, yaitu cash flow tersebut terdiri dari arus kas dari aktivitas operasional, lalu arus kas dari aktivitas investasi, lalu yang ketiga ada arus kas dari aktivitas bank. Di sini dari ketiga aktivitas kami hanya ada satu aktivitas, yaitu aktivitas dari aktivitas operasional. Untuk arus kas di sini ada arus kas masuk, terdiri dari piutang usaha atau penjualan kredit, lalu ada penjualan tunai. Karena kami tidak ada penjualan kredit, maka hanya ada yang tunai sebesar 322.000. Lalu untuk arus kas keluar, kami melakukan pembelian bahan baku secara tunai sebesar 151.800, lalu ada beban utilitas sebesar 50.000 dan beban promosi sebesar 15.000 dan kas bersih dari aktivitas operasional sebesar 105.200. Yang selanjutnya ada update promosi melalui sosial media berupa Instagram, yang dimana kami telah menambahkan foto-foto baru daripada periode pertama, dan juga
kami telah menambahkan insight ke dalam Instagram tersebut, sehingga terdapat pergeseran followers yang tadinya hanya 12 followers menjadi 26 followers. Selanjutnya ada hasil penjualan periode kedua terhitung dari tanggal 25 Desember hingga 31 Desember 2021, yang dimana terdapat 38 piece produk yang terjual dengan 4 kali transaksi, 2 diantaranya menggunakan sistem online, dan kami mengirim paket tersebut dengan menggunakan aplikasi Gojek atau GoSend, dan 2 lainnya menggunakan sistem cash on delivery. Untuk penjualan tunainya ada sebesar Rp266.000, dan untuk arus kas keluarnya untuk pembelian bahan baku terdapat Rp125.000. Untuk beban utilitas ada Rp50.000, dan untuk beban promosi ada Rp15.000. Dan yang terakhir ada kas bersih dari aktivitas operasional penjualan periode kedua, yaitu sebesar Rp75.600. Yang selanjutnya yaitu ada proses marketing yang kami lakukan pada periode ketiga, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 7 Januari 2022. Rencana yang akan kami lakukan yaitu kami merencanakan untuk membuat produk baru, yaitu mie balado dengan rasa pedas dengan level kepedasan dari 1 sampai 3. Selain itu kami juga memperluas pasar dengan sistem reseller. Yang selanjutnya yaitu ada penjualan periode ketiga yang dimulai tanggal 1 Januari sampai 7 Januari 2022. Jumlah produk yang berhasil terjual pada periode ini ada 26 bungkus tahu bunting balado dengan 6 kali transaksi, 3 diantaranya online melalui Gojek dan 3 lainnya offline dengan cash on delivery. Maka hasil penjualan yang dihasilkan pada periode ketiga ini yaitu Rp182.000. Untuk arus kas keluarnya, pembelian bahan baku seharga Rp85.800, beban utilitas Rp50.000, beban promosi Rp15.000, dan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional yaitu Rp31.200. Lalu selanjutnya di sini terdapat update promosi pada periode keempat dengan insight overview yang berfungsi atau bertujuan untuk dapat kita mengontrol penjualan kita pada periode keempat ini dengan hasil yang secara terus meningkat pada periode keempat ini dapat dilihat pada gambar di dalam PPT. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang periode keempat pada produk kelapa kuring kami, yaitu periode pada tanggal 8 Januari sampai 14 Januari 2022, di mana pada periode ini terdapat 6 kali transaksi secara pembelian secara offline dengan total jumlah pembelian yaitu 36 pesanan. Lalu di sini terdapat cash flow statement juga dengan arus kas masuk penjualan dengan Rp252.000 dengan arus kas keluar pembelian bahan baku sebesar Rp118.800, beban utilitasnya Rp50.000 dan beban promosinya yaitu Rp15.000. Jadi total dari kas bersih dari aktivitas operasional yaitu Rp68.200. Lalu di sini juga kami mengirimkan bukti pengiriman pada produk kelapa kuring kami dengan jasa GoSend. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dari perusahaan atau usaha telapak kuring. Di sini laporan laba rugi itu sendiri merupakan bagian dari laporan keuangan atau dari suatu perusahaan atau usaha yang dihasilkan pada suatu periode tertentu yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan atau usaha sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Di sini kami mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.022.000. Tidak ada pendapatan lain selain dari hasil penjualan tahu bunting. Lalu untuk beban-beban yang dikeluarkan yaitu ada HPP, biaya promosi, ada biaya utilitas yang terdiri dari listrik dan air,
dan ada beban lain-lain. Ditotalkan menjadi seluruh beban sebesar 741.800. Lalu karena penjualan kami lebih besar, yaitu sebesar 1.022.000, dikurangi dengan beban-beban sebesar 741.800, sehingga mendapat keuntungan bersih sebesar 280.200. Di sini kami akan terus meningkatkan penjualan sehingga akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Laporan laba rugi ini digunakan sebagai acuan pada periode berikutnya untuk kita merencanakan penjualan-penjualan bisnisnya yang akan kami menjual untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.